pastikan kita sebagai pemilik penerima ilmu tersebut, kita menjadi orang yang benar dulu. Sholatnya, benar amaliyahnya, hubungan sesama manusia, hubungan sesama Allah. Nah, kalau sudah hubungan hablum minan nas dan hablum minallahnya bagus, baik, cocoklah memegang ilmu karomah ini. Memang semuanya bisa diijazah ilmu ini, tapi tidak semua orang mampu untuk amanah. Nah, pastikan kita belajar untuk amanah. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita dapatkan ilmu ini, niatkan untuk perbaikan diri. Kalau sakti itu sudah bonus, tidak usah dicari. Ini ilmu udah tingkat tinggi. Ketika udah diijazah, amanah dan istiqomah. Amanah terhadap guru, istiqomahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang gagal. Kalau orang sudah gagal, dia akan menjadi hater, akan memusuhi. Kenapa dia menjadi hater? Memusuhi gurunya, memusuhi sesama, memusuhi perguruan. Karena hatinya kotor. Perbaiki hatinya. Jangan ada hasad, hasud, iri, dengki. Dinetralkan hatinya, semuanya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banyak dari sahabat kita yang ada di sini, mungkin sebagian juga ada yang belum gabung ya. Ada sebagian sahabat kita yang sudah merasakan keaslian ilmu karomah yang sudah kami ijazahkan. Ilmunya jelas, karomah bukan tenaga dalam. Kalau yang namanya karomah itu udah di atasnya ma'unah dan makrifat. Orang kalau sudah punya ilmu ini, udah fokus ibadah saja yang benar, kerja lurus lempeng udah. Urutannya ada mukjizat, mukjizat milik para nabi. Di bawahnya ada karomah milik para aulia, ada marifat. Marifat, bawahnya lagi ada maunah, itu tahapan-tahapannya. Nah, karomah turun pada aulia. Nah, dalam hal ini kita dapatkan dari Waliullah Raden Mas Said Kanjeng Sunan Kalijaga. Yang punya ilmu-ilmu kebatinan hanya Sunan Kalijaga. Adapun Sunan Bonang, Sunan Ampel, beliau adalah guru ilmu agama. Jadi Sunan Kalijaga belajar agama kepada Sunan Bonang, kepada Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel. Nah, tapi satu-satunya orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, Sunan Kalijaga, itu berupa ilmu laduni. Nah, banyak orang yang berpikiran multitafsir, laduni begini-begini. Saya kasih tahu, laduni kita hanya laduni bela diri dan pengobatan. Tidak ada laduni-laduni yang lain. Jadi ilmu laduni yang bisa diturunkan hanya laduni bela diri dan laduni pengobatan. Ini bukan tenaga dalam, tapi adalah sebuah karomah untuk penjagaan diri kita, untuk melawan sihir, santet, guna-guna, dan orang zolim. Dan bisa mengobati orang-orang yang terkena gangguan sihir. Nah, ilmu laduni itu, ilmu ini tidak bisa dipelajari. Ilmu ini didapatkan karomah dari Sunan Kalijaga, ya, yang beliau dakwahkan dulu pada zamannya, sehingga suatu hari beliau bersaing dengan Sunan Kudus. Sunan Kudus ini orang yang berpikir visual, tidak suka ilmu-ilmu seperti ini. Mengatakan pada Sunan Kalijaga lebih baik berdakwah yang normal-normal saja, di mimbar, di masjid. Nah, Sunan Kalijaga punya alasan tersendiri. Ini zamannya saya, ini kaum-kaum ini, mereka adalah orang-orang Hindu. Kalau didakwahkan langsung Al-Quran, mereka akan menolak. Sedangkan mereka menyukai ilmu-ilmu. Gitu. Ditunjukkan sedikit ilmu, tertarik, diajak Islam mau. Kebanyakan masuk Islam gara-gara ilmu. Nah, makanya perkembangan pesat tercepat pada zaman kerajaan Demak itu, ya pengikutnya paling banyak Sunan Kalijaga. Paling banyak karena orang-orang itu suka dengan ilmu-ilmu. Gara-gara ilmu itu akhirnya masuk Islam. Bayangkan kalau Sunan Kalijaga berdakwah bid'ah, syirik, nggak ada yang masuk Islam. Nah, inilah cara dakwahnya Sunan Kalijaga. Beliau berusia 102 tahun. Diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 102 tahun, punya 2 istri, punya 3 atau 4 anak gitu ya. Nah, makam asli beliau ada di Kadilangu, Demak.
Itu makam aslinya. Beliau keturunan orang kaya sebenarnya, keturunan Adipati Tuban. Nah, kalau teman-teman melihat di Google pakai udeng-udeng, itu bukan wajah Sunan Kalijaga. Itu lebih mirip ke bapaknya. Sunan Kalijaga yang pernah saya tampilkan, beliau pakai sorban. Udah pernah lihat kan? Nah, itu wajah asli. Jadi tingkatan guru ini sudah diperketat. Tidak semua orang bisa mengijazah. Ini memang hak vetonya Pak Ali. Beliau mau ngasih ke siapa? Nah, alhamdulillah di depan Anda ini orang yang dipilih untuk melanjutkan perguruan Cakra Aura Asia. Teman-teman bisa perhatikan, ini perguruan terbaik, terberkah. Perguruan ini berkembang. Karena apa? Karena ada doanya Pak Ali, ada doanya Sunan Kalijaga, dan perguruan ini akan terus berkembang, akan terus ramai. Pesan saya, jangan sampai ketika ramai teman-teman sudah tidak amanah. Ketika ramai, teman-teman sudah tidak ada. Kita terus ramaikan perguruan ini, kita solid, kita bersama, saling menguatkan, bersama-sama di Cakra Aura Asia ini. Memang awalnya Cakra Aura Laduni, tapi karena sudah sampai in the world ya, murid kita udah nyampe Turki, Madinah, sampai Afrika, India, Irak, di Cakra Aura Asia. Tingkatan murid dan tingkatan guru, murid yang sudah full tingkatan dan tingkatan guru itu dipantau oleh Sunan Kalijaga. Beliau masih hidup di alam kewalian, di alamnya. Jadi ilmu ini bukan didapat dari amalan, bukan didapat dari wirid dengan bertapa di gua, di gunung, nggak ada. Ilmu ini datang dari beliau Sunan Kalijaga. Ini sanatnya langsung kita. Saya Pak Ali Sunan Kalijaga. Kita bicara ini udah bicara tauhid. Bagi orang yang tidak bertauhid tidak akan percaya. Ini ilmu ketauhidan. Ilmu tauhid itu menembus ruang dan waktu. Ya, pikiran manusia terbatas, tapi kalau udah bicara ilmu Allah tidak ada batasannya, tembus. Gitu ya. Makanya caranya adalah pikiran dan hati kita adalah mengimani. Memang ilmu ini tidak terlihat, tapi terasa dan terbukti. Ketika kita keluarkan di waktu yang tepat, ilmunya keluar. Kalau waktunya nggak tepat, ilmunya nggak keluar. Ya, contohnya seperti ini. Habis diijazah, datangin ke tetangga, ayo pukul saya, kena. Karena Anda minta dipukul. Paham? Kecuali lagi jalan, tiba-tiba temennya mau peng, baru dia mental kaku dia. Semoga paham bahasa saya. Mental itu artinya tertolak, terpelanting. Itu baru keluar ilmunya. Ini habis diijazah semangat, minta dipukul sama adiknya, minta dipukul sama tetangganya, ya kena bonyok. Bisa dia kaku, kecuali orang itu ada niat zolim. Kalau tidak ada niat zolim, main-main saja. Sama seperti murid saya yang di Kuala Lumpur tuh. Saya ijazah malam, besoknya dia nagih hutang, dikeroyak, dia dipukulin, diam saja dia, bonyok mukanya. Kenapa diam? Seharusnya kamu tuh bisa ucap kaku, bisa membela diri. Ini kok dipukul ikhlas. Yang salah siapa? Ya kan? Pikir, ini namanya ilmu bela diri. Kita pertahankan diri, punya harga diri kita. Dipukul orang nggak pukul balik, malah diam. Kita dipukul balik. Dikira dengan diam orang tuh kaku, nggak kaku, karena dia belum ada niat zolim. Ada zolim sedikit saja, kena dia. Kalau udah kaku, biarkan. 2 jam, 3 jam, 5 jam, biarkan. Dijadikan patung dulu aja. Jadikan museum dulu. Pokoknya ilmu ini, ketika kita sadar, kita nggak sadar, ingat gak ingat, di waktu yang tepat keluar ilmunya. Jadi kalau teman-teman baru pertama kali belajar ilmu-ilmu seperti ini, wajar kalau masih menerawang, meraba-raba, masih ragu. Karena apa? Karena belum pernah merasakan. Saya di lapangan udah 3 kali ngakuin orang, udah 3 kali mengkakukan orang. Orang pertama, ketika dia ada orang kesurupan, saya ucap pingsan, bukan kaku. Pingsan, pingsan dia. Saya sembuhkan, 1 jam kemudian baru sembuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya jalan malam di Kalikotes di Klaten, ada anak muda naik motor King, ngeng, saya ucap kaku, langsung truk, saya kabur.
teman-temannya pada datengin, pada gotong, ya kan? Saya nggak tahu tuh sembuh apa enggak tuh. Ucap Bismillahirrahmanirrahim, sembuh dari jauh, saya nggak tahu sembuh apa enggak. Yang penting saya selamat, ya kan? Berarti kan dia ada niat zolim. Yang ketiga, ketika saya di warung, di kedai, ya, tangan saya tiba-tiba begini. Tahu-tahu orang itu pingsan depan saya, habis pingsan kaku. Oh, berarti ini ada niat nggak benar, pengen nipu saya berarti. Orang mau niat nipu, kena dia ilmu gabungan, kaku dan pingsan. Baru saya sembuhkan. Kalau memang ini kena reaksi ilmu saya, pasti sembuh. Saya ucap Bismillahirrahmanirrahim, sembuh sampai 3 kali baru sembuh. Nah, habis itu saya bilang udah nggak ada masalah, Bapak langsung pulang aja. Seperti itu. Nanti kalau teman-teman udah merasakan mengkakukan orang, udah menjadikan ilmu ini seperti mainan, wow, itu udah keyakinannya udah 1000 kali lipat udah. Tinggal amanah dan istiqomah saja. Gitu. Bagi teman-teman yang belum pernah merasakan di luaran, ya sabar-sabar aja. Intinya kan kita sedia payung sebelum hujan, bukan mencari musuh. Ya, bukan dicari-cari. Testimoni itu bukan cari-cari. Kalau emang rezekinya, pasti teman-teman akan membuktikan keajaiban, keaslian ilmu kita. Kayak gitu. Orang yang nggak percaya ini akan mengatakan ini adalah ilmu sugesti. Ini ilmu hipnotis. Nah, itu orang-orang yang nggak percaya pasti akan bilangnya seperti itu. Sugesti, hipnosis, apalagi ilmu jin. Jin aja takut sama kita, gimana mau pakai ilmu jin, ya? Hipnosis, sugesti itu tidak akan kepakai di kejadian nyata ketika teman-teman udah berhadapan dengan pisau. Walaupun kamu jago menghipnotis orang, tapi kalau orang itu udah pakai pisau, bunuh sekalian, ya kan? Nggak fungsi ilmunya kan? Nah, tapi kalau pakai ilmu laduni, kita posisi nggak sadar, tiba-tiba kita mau digaplok dari belakang, teng, sebelum kena itu dia udah mental lalu kaku. Nah, kalau mengalami hal seperti itu, teman-teman di foto, direkam, kayak gitu ya, direkam. Itu buat jadi momen. Dan pasti teman-teman akan terheran-heran, wah, akan cerita kemana-mana, karena baru pertama kali merasakan, ya kan? Di sini ada banyak teman-teman lah yang udah membuktikannya kayak Ustadz Ishak. Ada nggak Ustadz Ishak? Anak gue. Ada. Temannya Ustadz Iqbal. Iya, beliau sudah nggak datang Ustadz Ishak. Ustadz Ishak tengah tak ada. Tadi juga gimana tuh ceritanya tuh kaku tadi? Lagi, ulang nggak? Oh. Siapa yang kaku? Terkaku. Ya itulah keilmuannya. Pokoknya ilmu ini teman-teman, mau diyakini atau nggak diyakini, selama kita istiqomah, selama kita amanah, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, ilmunya akan ada selamanya. Ilmu ini hilang dengan 2 cara. Pertama, kalau saya cabut lagi. Kalau udah saya cabut, itu nggak akan balik ilmunya. Ilmunya nggak akan kembali. Walaupun teman-teman minta ijazah sama siapapun yang merasa tingkat guru, nggak akan keisi tuh ilmunya. Karena udah dikunci, truk, nggak bisa. Itu kalau dicabut. Dan mekanisme dicabut itu nggak sembarangan. Dicabut ilmu nggak sembarangan. Pastinya kalau orang itu melanggar berat, seperti merugikan nama guru, merugikan nama perguruan, saling menghina, menghasut sama, ya kan? Dan itu udah pernah terjadi, gitu. Dan ini jangan sampai terjadi lagi. Itu kalau ketemu orang, ketika dipukul kena bonyok dia, walaupun ngakunya pernah diijazah, gitu. Karena apa? Karena suul adab, gurunya dihina, Pak Ali dihina, dibilangnya setruk lah apalah, Ustadz Akbar dihina, guru yang mengajarkan kebaikan padanya. Nah, kalau yang seperti itu, ya wajar kalau ilmunya ditarik kembali tanpa kompromi. Yang kedua, kalau dia melanggar, main perempuan, berzina, minum alkohol, ninggalin sholat, apapun alasannya, jangan sekali-kali ninggalin sholat. Sholat itu wajib, mau berilmu nggak berilmu wajib sholat, karena ilmu kita sudah tidak ada amalannya, sudah tidak ada wiridnya. Tinggal perbanyak ibadah saja, baca Al-Quran, zikir, ya kan, amal-amal kebaikan, itu ilmunya akan mengikuti. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, ini cara mematangkan agar ilmunya tajam bagaimana? Bertakwa. Ilmu kita nih nggak sama seperti tenaga dalam, harus wirid,
Ya Hayu, Ya Aliyu, Ya Maliku, Ya Wafi, Ya Waki, Ya Qawi, Ya Goni. Ribuan kali. Bedanya tenaga dalam sama ilmu kita karomah. Kalau tenaga dalam, dia harus wirid. Ya, harus puasa dulu 40 hari. 40 hari wirid dan dia berendam di sungai jam 2 pagi. Sambil baca la tudrikul absar wa yudrikul absar wa latiful khabir. Di antara dua sungai. Itu matangnya, tajamnya ilmu ketika sudah di tahun kelima. Dan matangnya hanya bisa mentalin orang saja, membuat orang tertolak saja. Tidak bisa membuat orang kaku. Nah, ilmu kita sekali diijazah bisa membuat orang kaku, pingsan, lemah, merengkel, linglung, dan banyak hal. Seperti itu. Nah, makanya kenapa ilmu ini dibilang ilmu tingkat tinggi, karena semua ilmu-ilmu kebatinan ada di ilmu laduni. Ilmu karomah bela dirinya Sunan Kalijaga yang masih kita lestarikan sampai hari ini. Kayak gitu. Nah, di medsos banyak sekali orang-orang yang mengaku-ngaku bisa mengijazah. Kalau orang awam pasti akan terpesona, akan mudah tergiur, mudah tertipu, ya kan? Jual-jual gelang, beli gelang laduni, cincin laduni. Mana ada ilmu diisi ke benda mati? Nggak bisa di ilmu isi ke benda mati. Kalau ada pun saya udah pegang, ya kan? Ilmu itu diisi ke badan. Mungkin sebagian orang akan takut. Ini kalau diisi ke badan, akhir hayat kita aman nggak? Sulit nggak nanti matinya? Jangan samakan ilmu kita dengan ilmu kejawen. Jangan samakan dengan black magic, ilmu hitam. Mereka matinya susah karena kerjasama sama jin. Ya, konsep cara kerja santet itu dia bermain dengan jin. Jin itu akan mengirimkan benda goib, dikirim ke orang itu, tahu-tahu orang itu muntah paku, muntah silet, keluarnya ular. Itu yang ngirim jin. Jin itu tidak ada yang gratis. Nggak ada jin yang gratis, dia minta imbal balik. Karena teman-teman sudah pakai jasa jin, ya kan? Nah, kenapa orang itu matinya susah? Karena jinnya minta imbal balik. Saya kan udah bantu kamu nih. Nah, sekarang buat saya apa? Kalau kamu nggak bisa bayar, anak keturunanmu. Anak keturunanmu kena, anak keturunannya lagi. Itu yang membuat mereka matinya susah. 7 turunan jadilah saka. Itu yang disebut saka. Gitu. Nasab, jin, nasab. Itu awal mulanya orang kenapa kok belajar ilmu-ilmu kayak gitu akhirnya mati. Itulah ilmu hitam. Berbeda dengan ilmu laduni. Ilmu laduni ini lawannya ilmu hitam. Ilmu hitam ini sudah ada sejak zaman Babilonia. Zaman Nabi Sulaiman, sebelumnya udah ada. Dan akan terus berkembang sampai akhir zaman. Sunan Kalijaga mengatakan, pakai ilmu laduni. Ilmu ini untuk menghancurkan balat-balat dajjal. Dukun-dukun akan hancur dengan ilmu ini. Seperti itu, teman-teman. Makanya bisa dibedakan antara ilmu laduni dengan ilmu hitam. Jadi, ilmu kita aman, tidak ada kerjasama sama jin. Kalau teman-teman seorang peruqyah pasti akan pernah mengalami ada orang kesurupan, diobati sama Ustadz A nggak sembuh. Ketika bapak ini datang, sembuh. Kenapa? Jinnya udah takut duluan. Jinnya udah keluar duluan. Karena ada bapak ini. Jin itu, dia bisa melihat cahaya di badan kita. Di badan kita tuh ada cahaya. Ini ada satu pengalaman saya ketika saya mengobati orang Papua secara jarak jauh. Orang Papua ini taunya ruqyah. Ya, ruqyah biasa dibacakan ayat Al-Quran gitu ya. Dia nggak tahu orang Papua ini kalau saya pakai ilmu laduni gitu. Kalau ilmu laduni kan kita nggak bacanya nggak kencang-kencang kan, cukup gini aja. Tong panasan dia. Nah, ketika saya obatin gitu, jinnya langsung kepanasan, mengatakan sudah cukup. Dari beberapa ustadz yang mengobati saya, kamu nih orang yang berbeda. Didatangkan lagi ustadz dari ini, datangkan lagi. Nggak sembuh-sembuh. Tapi ketika kamu yang ngobatin saya, ini jin yang ngomong. Kamu yang ngobatin saya, tapi kok ini ada yang berbeda. Jangan-jangan kamu pakai ilmu Jawa. Boleh saya tebak, kamu pakai ilmu apa? Pasti pakai ilmu Sunan Kalijaga ya? Dia bilang gitu ke saya. Iya, benar, saya bilang. Kok tahu? Saya bilang. Iya, karena ini ilmu sudah lama. Jadi please, saya minta tolong pada kamu, jangan bunuh saya.
Oke, kalau kamu nggak mau dibunuh, silakan keluar. Nah, keluar hanya 5 menit. Saya pergi, balik lagi. Ya udah kita obatin lagi, baru dia sembuh total sampai hari ini. Jin aja tahu kalau kita megang ilmu laduni. Kenapa tahu? Karena memang ilmu laduni ini goib. Alamnya bisa melihat cahaya. Kalau kita nggak bisa melihat, ya kan? Hanya bisa merasakan. Bisa merasakan, tapi nggak bisa melihat. Kalau mereka bisa melihat, tapi nggak bisa memiliki ilmu ini mereka. Ini udah terkenal di alam goib, gitu ya. Itu salah satu bukti ketika saya mengobati orang, jin tahu kalau saya pakai ilmu laduni. Yang kedua, ketika saya mengijazah orang Irak, orangnya masih ada kok. Ini tentara Irak, dia mayor jenderal. Saya ijazah malam. Inilah yang membuat saya kurang suka kalau mengijazah orang Timur Tengah ya. Dia pakai ini, bukan pakai hati. Suka ilmunya, tapi nggak percaya sama ilmunya, gitu loh. Mintanya langsung dibuktikan. Bagaimana membuktikan? Jaraknya jauh. Tester saya ada di rumah. Ya udah kalau gitu nunggu besok aja. Kebetulan besok ada tugas perang lawan ISIS. Nah, dia cerita sama saya di malam harinya tuh, Ustadz, pakai bahasa Arab, saya sudah berhasil membunuh 6 orang. Ini bagaimana hukumnya? Apakah ilmu saya hilang? Saya nggak tahu ya kalau bunuh orang. Siapa yang kamu bunuh? Orang ISIS. Oh berarti itu jihad lah, gitu, karena kamu membela negaramu. Yang kedua gini, yang tidak masuk akal di pikiran saya, kenapa saya ditembak saya tidak mati? Padahal saya dikepung dari belakang 6 orang. Nah itu ilmu laduni, saya bilang. Bayangkan kalau bapak tidak diijazah, bapak sudah isdet, saya bilang, udah meninggal. Ya kan? Ilmu laduni nggak masuk akal, tapi terbukti. Jangan pakai akal, pakai iman, Pak. Itu Bapak sudah membuktikan, nggak perlu nagih-nagih saya untuk minta dites. Itu Bapak udah membuktikan sendiri. Logikanya, kalau Bapak ditembak, sudah pindah ke akhirat Bapak. Sudah tidak ketemu lagi kita, ya kan? Tapi karena Bapak masih hidup, itulah keajaiban ilmu Allah. Ilmu ini adalah ilmu ketauhidan. Hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang yakin. Orang yakin percaya. Nggak semua orang harus megang ilmu ini. Memang banyak orang tidak percaya, itu urusan mereka. Kita nggak usah peduli. Yang penting kita punya ilmu ini. Tapi ada sebagian sudah megang ilmu ini masih nggak yakin. Karena dia nggak tahu cara menggunakannya. Mudah kok. Punya ilmu ini, kalau tahu cara menggunakannya enak. Seperti kita bisa nyetir mobil. Memang awal tidak bisa nyetir. Nanti kalau terus-terusan lama-lama bisa. Soalnya ilmu ini udah autopilot, tinggal bagaimana cara menggunakannya saja.